Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini. Mas Hasto sudah all in. Dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang akan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita butuh hancur-hancuran. Yap, tentunya semakin seru pasca penangkapan Pak Hasto, penetapan Pak Hasto, penahanan Pak Hasto. Kini Pak Hasto semakin liar, semakin barbar untuk bersuara bahwa dia siap untuk dipenjara asalkan Pak Jokowi dan juga keluarganya yang terkait dengan kasus korupsi segera diadili dan juga ditangkap. Nah, saya kira kita sebagai rakyat Indonesia berharap bagaimana agar apa yang selama ini disuarakan oleh Pak Hasto dan juga Ibu Koni mengenai persoalan dokumen penting yang disembunyikan di Rusia bisa dibongkar habis-habisan, bisa dibuktikan kepada rakyat Indonesia bagaimana agar yang terkait dengan kasus korupsi ini, baik itu Mulyono, keluarganya dan juga para penjilat-penjilatnya Mulyono bisa segera diusut dan diadili. Saya kira itu yang menjadi harapan kita sebagai rakyat Indonesia, dan kita mendukung apa yang akan disuarakan oleh Pak Hasto ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu lebih baik kita lanjut dulu bagaimana komentar atau pendapat para netizen terkait dengan apa yang disuarakan oleh Pak Hasto ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pak Hasto udah menyiapkan video-video di mana itu akan membuka semoga yang disiapkan betul-betul dibuka di publik. Ini luar biasa nih, mantep ini. Kemudian Bu Koni juga ngomong ada dokumen-dokumen yang dititipkan ke dia dan disimpan di Rusia, dinotariatkan, dan itu akan menjadi bom waktu. Gile, ini keren gitu loh, dan masyarakat sangat menunggu karena siapapun itu, ya, siapapun dia, ketika dia melanggar tindak pidana koruptor itu adalah musuh kita bersama. Tolong dibuka, Bu Koni, tolong dibuka Pak Hasto, gitu ya. Tapi hati-hati, gini loh, ini tanggapan saya ya, Rusen 98 tanggapan saya. Yang kemarin berkuasa itu presidennya siapa? Ya, selama 10 tahun. Tentu yang namanya kartu, ya, kartu truf. Itu yang pegang siapa? Ya. Dan politik yang dilakukan oleh presiden ketujuh kita sebelumnya adalah karena dia memang banyak kepungan dari mana-mana ya, dari oligarki dan dari partai-partai ya, sebagai perpanjangan oligarki. Satu-satunya cara saat itu Pak Jokowi adalah menggunakan kartu-kartu truf untuk mematikan lawan-lawannya dia. Artinya apa? Di kantongnya Pak Jokowi itu banyak kasus, tinggal dipencet meledak. Hati-hati, karena EKTP nyambungnya kemana? PDIP termasuk nggak? Hati-hati, BTS katanya dengar-dengar nyambungnya kemana? Ada ke suaminya Puan Maharani, infonya begitu. Hati-hati, kasus judul yang sekarang Budi Ari, ada ponakannya Bu Megawati. Banyak hal. Tersandra. Erlangga, aliran dananya kemana? Ya, kalau itu dibuka, memang akan merubah peta korupsi, penanganan korupsi di Indonesia. Itu sangat benar. Buka aja. Jadi kita tunggu aja. Ini sesuatu yang seru, dan kita sebagai masyarakat anti korupsi, ya. Sekali lagi, tolong Pak Prabowo rilis itu melalui legislatif, ya. Jadikan itu prolegnas prioritas rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang, supaya koruptor ke depan dimiskinkan.
bukan PDIP tapi mantan Presiden Jokowi yang berada di belakang revisi Undang-Undang KPK yang menyebabkan lembaga tersebut itu menjadi tidak berdaya seperti sekarang ini, terutama menghadapi kasus-kasus revisi besar, Undang-Undang KPK. Ini wabil khusus, ini kasus yang melibatkan Jokowi, anak dan menantunya. Melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang sekarang ini sudah ditahan oleh KPK berani bersumpah bahwa inisiatif revisi Undang-Undang KPK itu berasal dari Jokowi. Bahkan Hasto itu mengaku melalui seorang menteri kepercayaan Jokowi yang bertemu dengan dia itu, sang menteri itu menyatakan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar agar revisi undang-undang itu bisa mulus disahkan di DPR. Saya mencoba menelusuri sumber video itu. Ini ternyata dari akun media di TikTok, akun medsos di TikTok, dan kemudian itu banyak diunggah di platform media sosial lainnya seperti di X dan Instagram. Di TikTok misalnya saya melihat juga akun Murtadawan ini mengunggahnya. Sementara di Instagram itu akun Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gede Sriana, juga mengunggahnya. Dan kalau saya lihat ini sih, ini memang benar, ini adalah video dan suaranya dari suara Hasto gitu ya. Tapi apakah ini betul bahwa ini adalah video yang sebelumnya ini yang disebut video rahasia dari Hasto yang disimpan oleh Koni Rahakundini, yang ini sekarang ini sampai sekarang ini kan belum jelas, karena kenapa banyak orang yang menduga gitu bahwa ini adalah video rahasia atau dokumen rahasia yang disimpan oleh Koni Rahakundini di Rusia, karena di situ ada watermarknya, di situ ada tulisan bahwa file dari Rusia mulai dibuka. Ini tampaknya memang dikait-kaitkan dengan pernyataan Koni sebelumnya bahwa dia itu dititipi file-file rahasia oleh Hasto, file dan video rahasia yang itu bahkan sudah dicatatkan di notaris di Rusia. Nah, soal ini kenapa banyak ditunggu, karena pada waktu itu kan ini konteksnya Koni yang pertama kali juga membocorkan bahwa Hasto itu akan dijadikan tersangka gitu ya. Dan ini rupanya untuk pengamanan, kemudian dia menitipkan video dan dokumen-dokumen rahasia itu ke Koni. Jadi ya setelah Hasto ditahan, inilah waktu yang tepat untuk membuka dokumen-dokumen dan video rahasia itu. Tapi apakah sekali lagi ini berasal dari Koni? Nah, ini yang sampai sekarang itu kan belum dijelaskan. Bahkan sebelumnya itu kan sempat ramai beredar di media sosial itu. Dan saya juga banyak dikirim itu, ada seorang pria gitu yang mengaku bahwa dia mendapatkan video-video dokumen-dokumen rahasia dari Koni. Di situ dia menjelaskan kasusnya apa sajalah gitu ya, termasuk kasus KM 50 ini, pembantaian Laskar Front Pembela Islam itu. Sampai sekarang ini belum jelas juga kedudukannya dan kedudukan hukumnya maksud saya, karena ya para waktu itu beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus itu kan sudah divonis bebas. Tetapi di media sosial saya sempat menyimak Koni Rahakundini itu membantah bahwa dia mengedarkan video itu karena kata dia kan dia ini sifatnya hanya dititipi. Jadi apakah itu nantinya di file itu akan dibongkar ke publik atau bukan, itu bukan kewenangan dia, tapi itu kewenangan orang yang menitipinya, dalam hal ini Hasto Kristianto. Hai. Jadi untuk saya tunjukkan kepada Pak Rian Foto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kain ya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto, dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah itulah. Pak Rian Foto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan mendatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Perlawanan Hasto sudah dimulai. Ini bukti video pertama yang diluncurkan. Kita tunggu bukti-bukti video yang lainnya. Selamat tegang, Mr. Presiden mantan. Hehehe.